وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد والصحبه والآل. Ma'asyiral hadirin hadirat, para tokoh masyarakat, para asatidz, para ibu-ibu sekalian yang kesemuanya insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, majelis kita ini akan menjadi saksi. Amin. Di hari kesaksian bahwa kita adalah pecinta majelis sholawat, pecinta majelis zikir, pecinta majelis ilmu pengetahuan agama. Walaupun sedang diguyur tapi tidak menyurutkan semangat untuk talaqul ilm. Mudah-mudahan ini merupakan guyuran rahmat Allah SWT, dan kita terbilang dari golongan orang yang akan selalu mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kaji kita akan apa yang telah dituangkan oleh Sayyidi wa Imami Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki tentang keutamaan sikap haji di dalam kehidupan di dunia ini. Menjunjung tinggi akan harkat diri sebagai manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Laqad karramna bani Adam. Maka kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini jangan pernah kita hinakan, jangan pernah kita nistakan untuk apapun itu. Jadilah manusia yang terhormat sebagai hamba Allah, terhormat di mata manusia, dan insya Allah terhormat di mata Allah. Ya. Sampailah kita pada hadis yang sumber periwayatannya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Urida 'alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar." Hadis yang sumber periwayatannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sungguh telah bersabda junjunganku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, "Uridha 'alayya", ditayangkan untukku. Artinya Allah tabik, buka tabir hijab, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat melihat sesuatu yang ia merupakan bagian dari alam ghaib. Maka saat itu ditayangkan untuk Rasul, diperlihatkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tiga golongan orang yang pertama masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong dari tiga golongan ini. Dan pada saat yang sama Allah juga tayangkan untuk Rasulullah, diperlihatkan untuk Rasul tiga golongan orang yang pertama masuk neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Dan orang-orang yang kita cintai dari ancaman neraka Allah. Amin Allahumma amin. Fa'amma awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah, adapun tiga golongan orang yang pertama masuk surga. Yang pertama kata Rasul, fasyahid, orang yang mati dengan status sebagai syahid. Nah, syahid ini ternyata dalam perspektif agama Islam, dalam syariat Islam, dalam agama kita itu tidak terbatas pada orang yang
gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Tapi syahid di dalam pemahaman syariat kita agama Islam itu salah satunya adalah wa man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapapun orangnya yang keluar dari rumahnya nawaitunya untuk ngaji, nawaitunya untuk menuntut ilmu, maka status orang itu sedang berjuang di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumahnya. Maka status orang yang sedang ngaji kemudian dijemput oleh Allah, ini satu kemuliaan yang luar biasa. Syahid, tapi dia tidak tergolong syahidul dunia, tapi dia tergolong syahidul akhirah. Karena ternyata banyak di antara umat ini yang menjadi syuhadaul akhirah. Kalau Allah bangkitkan umat ini, ternyata komunitas syahid itu bukan hanya veteran-veteran atau mereka-mereka yang gugur di medan perang. Bapak ini enggak tahu perang, kok masuk kelompok syuhada? Ternyata dia seorang pekerja yang memeras keringat, memeras tenaganya, bekerja mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarganya. Kata Rasul, kasbul halali jihad. Orang yang mencari rezeki dengan cara-cara yang halal itu adalah jihad. Maka seorang pekerja, apapun profesinya, seorang pekerja yang kemudian mati wafat saat ia bekerja, sebenarnya bekerja itu mencari sesuatu yang halal, maka orang itu matinya mati syahid. Demikian pula seorang penuntut ilmu, di tengah menuntut ilmu dia dijemput oleh kematian, maka matinya juga syahid. Ternyata kata Rasul, 3 golongan orang yang pertama masuk surga adalah asyahid, orang yang matinya mati syahid, baik matinya itu syahidul dunia maupun syahidul akhirah. Yang kedua, wa abdun mamlukun ahsana ibadat rabbih wa nasahha li sayyidihi. Yang kedua, budak sahaya. Hari ini nggak ada perbudakan itu ya. Yang ada semi perbudakan, semi, tidak 100%. Ya, ada perusahaan yang pekerjaannya kalau sholat Jumat dipotong gajinya. Perbudakan tidak ya? Merampas hak-haknya untuk menjalankan agamanya. Telat 1 menit dipotong gajinya 20%. Terjadi hari ini di negeri kita ini, yang mayoritas umat Islam, tapi sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai mayoritas tapi kayak untuk utaun kahuta'is sayin, kayak untuk segoro, kayak untuknya apa itu? Untuk banjir itu. Iya. Tapi mubadir, tidak bisa berbuat banyak. Protes ada Islamnya. Yang lebih dahsyatnya lagi, pemilik perusahaannya seorang perempuan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka orang yang bekerja
lagi berbeda-beda. Pekerja yang hari ini harus disiplin waktu, kalau enggak dipotong gajinya, itu sama dengan perbudakan. Nah, sang pekerja ahsana ibadah Rabbi, dia pekerja tapi nggak lupa akan kewajiban agamanya. Tidak pernah menomorduakan nilai-nilai agamanya, kewajiban agamanya. Maka tidak ada alasan dia untuk meninggalkan sholat karena sebuah pekerjaan. Pekerja yang ia terikat mamluk di sini artinya bukan lagi marbut, karena perbudakan sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Pekerja yang terikat dengan kontrak kerjanya, terikat tidak? Terikat. Dan sama apa? Iya. Itu kayak Messi, kayak Cristiano Ronaldo. Itu budak-budak. Dia melanggar kontraknya, dipotong. Cuma budak yang bergengsi. Budak ini. Iya. Nah, naiknya mobil Lamborghini, jet pribadi, tapi statusnya tetap budak. Dia harus memenuhi kontraknya yang sesuai dengan bunyi kontrak itu. Melanggar, jadi potong. Melanggar, jadi pecat. Budak tidak? Budak. Orang itu, saya nggak bisa pakai istilah terlalu ekstrim. Buruh. Selama kita makan gaji, walaupun dasnya 3 meter dulu ke bawah, jase rangkep itu, tetap makan gaji namanya buruh. Di bawah undang-undang perburuan. Selama dia bukan pemegang saham, bukan pemilik perusahaan, maka dia buruh. Nah, abdun buruh mamlukun yang terikat dengan undang-undang perburuan tadi itu. Akan tetapi dia ahsan ibadah Rabbihi, tapi dia tetap menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Tidak pernah menomorduakan sholat misalnya ini. Itu termasuk ahsana ibadah Rabbi. Wa nasaha bi sayyidih, bahkan dia memberikan masukan. Wahai Bapak, aturan Bapak ini sudah merampas hak-hak kami sebagai manusia. Berikan masukan. Nasoha. Ya, tidak perlu demo, berikan masukan saja. Ya. Kami ini hidup di negeri yang undang-undangnya melindungi hak-hak kami sebagai manusia untuk menjalankan nilai-nilai agama kami. Diberikan masukan. Nasoha li sayyidi, memberikan masukan positif untuk sang tuan, sang pemilik perusahaan, ya, sang sang penguasa. Ternyata pegawai yang seperti ini adalah masuk kategori orang yang pertama masuk surga. Rupanya bukan yang jidatnya hitam, sing sogoi masjid, sing nyekel tasbih, zikir sampai muru. Bukan itu ternyata. Ternyata seorang buruh yang menjalankan nilai-nilai agamanya dengan baik, tidak pernah meninggalkan kewajiban agamanya karena pekerjaan. Nah, ini manusia hebat di mata Allah. Dia termasuk 3 manusia, orang yang pertama menjejakkan kakinya di bumi surga Allah.
Yang ketiga, wa'afifun muta'afifun du'yan. Orang yang tetap aji, menjaga tinggi-tinggi kehormatan dirinya, tidak pernah menggadaikan dirinya, kehormatan dirinya hanya untuk sesuatu nasib. Adalah afifun, orang yang aji, muta'afifun, yang selalu menjaga keajiannya, padahal dia du'yarin, gak punya kere, sementara anggota keluarganya banyak, tapi dia tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menggadaikan kehormatan dirinya hanya untuk sesuatu nasib. Ternyata orang seperti ini adalah masuk nominasi orang yang pertama akan masuk surga Allah. Kalau begitu agama kita ini mendorong kita supaya menjadi pribadi yang aji, orang-orang yang punya kehormatan diri dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Mudah-mudahan sempurna semua mendorong membilang orang-orang yang selalu menjaga kehormatan diri kita. Gak mudah untuk menggadaikan kehormatan diri kita. Maka Islam mendorong supaya kita ini menjadi pekerja-pekerja, bukan pengangguran, bukan benaru, bukan hidupnya mengandalkan orang lain. Masih bisa bernafas, punya tenaga, gunakan tenaga Anda itu untuk memenuhi kebutuhan Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi tiga manusia yang pertama yang surga adalah yang pertama asyahid, yang kedua afifun muta'affif, yang ketiga afifun muta'affifun du'ya, yang ketiga pekerja yang baik yang menjalankan kewajibannya sebagai pekerja dan tidak pernah menyia-nyiakan kewajiban agamanya. Qauluhu nasaha li sayyidi ay adda huquqallahi wa huquqa sayyidih. Artinya pekerja yang telah memenuhi hak-hak Allah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, tidak pernah menyia-nyiakan sholatnya, dan juga telah memberikan hak-hak perusahaan atau hak-hak pekerjaannya. Jadi tidak ke masjid lalu mencuri waktu pekerjaan, mari sholat mulai saya isi, itu korupsi waktu. Itu bisa nanti etika, nggak sah etikanya sama ya. Kalau pada saat yang sama sampai mengkorupsi waktu, tidak, itu koruptor mengatasnamakan agama itu. Itu banyak saya lihat ya. Di masjid-masjid yang bersebelahan dengan pasar, ya, bohor kesini ikan. Tetapi pekerja yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak di perusahaan di mana dia bekerja, ini ternyata orang yang agung di mata Allah, istimewa di mata Allah. Saking istimewanya maka dia termasuk tiga manusia yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian du'iyalin artinya punya keluarga yang banyak, punya anak-anak yang banyak yang harus dia hidupi. Tapi meski demikian, ia tidak pernah memulas-mulas kepada orang lain untuk membantunya dan membantu keluarganya. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk keluarga, untuk istri dan anak-anaknya, dan
menjaga kehormatan dirinya sebagai manusia adalah manusia istimewa yang akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tergolong orang yang pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. وجاء في الأدعية المأثورة اللهم إني أسألك العفة والغنى والمتعفف يده عليا كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى. Sementara telah tertera dalam doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para sahabat kemudian mewariskan kepada para tabiin kemudian mewariskan kepada tabiin hingga kepada kita, sehingga doa-doa itu disebutkan al-ad'iyatul ma'thurah, doa-doa peninggalan baginda Rasulullah SAW yang diwariskan kepada sahabat diwariskan kepada tabiin diwariskan kepada tabiin hingga kepada kita. Nah, di antara doa-doa itu adalah Allahumma inni as'aluka al-iffata wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku senantiasa memohon kepadamu al-iffata, sifat yang aji, supaya tetap menjaga keajian diri ini, supaya tetap terhormat jadi manusia. Hidup sekali berikanlah aku kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan itu tidak harus berlimpah materi, karena Nabi mengatakan al-ghina ghina nafsi. Orang yang kaya itu adalah orang yang telah dikayakan oleh Allah hati dan jiwanya. Ada hari ini orang punya mungkin deposito di bank misalnya sekian juta, ratus juta, tapi dia merasa miskin dan takut menidakmangan, padahal celengannya ratusan juta. Tapi ada orang juga yang rezekinya pas-pasan, ditanya alhamdulillah, ya betul enak, alhamdulillah, mangane enak, alhamdulillah. Sementara si ratusan juta gering-gering. Ya apa? Hidup ini makin hari makin berat. Ada nggak ya? Kalau begitu, benar apa yang dikatakan Nabi. Tolak ukur barometer kekayaan itu adalah manakala Allah kayakan hati dan jiwa seorang, walaupun isi kantongnya pas-pasan. Ya. Yang bersyukur, alhamdulillah itu enak. Mana? Alhamdulillah. Keluarganya kok sekeluar saja. Itu berawal dari apa itu? Hati yang kaya, jiwa yang kaya. Sementara ada orang yang alhamdulillah punya toko di pinggir jalan. Iya, tokonya cukup ramai. Ya apa? Udah gini toko. Pendapatan lagi mundur. Ada nggak yang seperti itu? Banyak ya. Tapi mudah-mudahan jangan warga Kendungan. Warga Kendungan ini mudah-mudahan artinya kaya semua. Jadi tiap hari itu bangun pagi senyum. Bangun pagi nurun. Amin Allahumma amin. Jadi salah satu di antara doa Nabi yang diwariskan kepada umat
Allahumma inni as'aluka al-iffata. Yang kedua, wal ghina. Ya Allah, aku senantiasa mohon kepadamu sikap haji supaya orang itu menghormati saya walaupun saya papa dan miskin. Tapi orang masih menaruh betul. Jadi tonggoku tidak pernah sekalipun nutup itu apa utang. Kenapa? Haji. Punya sikap haji. Yang kedua, aku senantiasa mohon ya Allah kekayaan. Sekali lagi, kekayaan itu tolak ukurnya, barometernya bukan limpahan materi. Karena banyak orang-orang yang materinya berkecukupan tapi jiwanya kere. Kalau seperti itu apa nikmatnya hidup? Paham ya? Selanjutnya, wal muta'affifu yaduhu ulya. Kama ja'a fil hadithi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Sementara orang yang bersikap haji tadi itu menjaga kehormatan dirinya, tidak sombong, bukan berarti sombong, menjaga kehormatan diri agar orang lain tidak menghinanya. Itu yaduhu ulya, tangannya selalu di atas. Sementara Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena Nabi mengatakan tangan yang di atas itu tangan yang memberi, tangan yang di bawah itu tangan yang menerima. Tapi kalau yang menerima ini orang yang memang berhak menerima, maka dia bukan tergolong orang-orang yang bersufla. Contohnya apa? Contohnya Allah telah mengalokasikan, memberikan jatah kepada 8 jenis manusia yang berhak menerima zakat. Apakah mereka ini orang-orang yang yadus sufla? Jawabnya enggak. Yadus sufla itu orang yang sebenarnya dia sudah kenyang, cuman dia masih melirik kepada harta orang lain. Ikut sarang lagi sampai bosan. Iya. Pinggir lagi enggak? Gantian kami ini. Itu yadus sufla. Iya. Ada lagi yang orang pakai contoh pekan terakhir yang sampai bosan waris lah. Ada kayak gitu. Itu ya disufla. Tapi kalau orang memang dia tanpa diminta, karena memang sebenarnya ketentuan dia yang berhak menerima, maka dia bukan tergolong al-yadus sufla. Jadi nggak mungkin Allah menghinakan seseorang itu karena status kemiskinannya. Nggak mungkin itu. Bahkan di balik kemiskinan seseorang itu ada kebaikan yang nggak dimiliki oleh orang-orang kaya. Kebaikan itu begitu menggiurkan sampai Nabi mengatakan, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ya. Yang selalu mewarisi doa-doa Nabi. Doa yang satu ini kira-kira mau diwarisi. Allah ahli miskin. Kalau hari ini kurang relevan. Kenapa? Umat Islam itu perlu kuat ekonominya supaya kita ini nggak diombang-ambingkan, akidah kita nggak diombang-ambingkan, syariat kita nggak diombang-ambingkan. Kenapa kita mudah diombang-ambingkan? Karena umumnya kita ini di bawah garis kemiskinan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dan masalah ini salah satu penyebabnya karena orang-orang kaya dari kaum muslimin adalah pengkhianat hak Allah. Kenapa? Karena mereka tidak dengan jujur mengeluarkan
titipan Allah. Saat Allah mengatakan wa fi amwalikum haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, pertanyaannya, apa seorang muslim yang memiliki aset kira-kira kayak 1 triliun? 1 triliun. Maka 2,5% dari 1 triliun itu lek dikekno, dihibahkan, disalurkan kepada orang genengan, maka orang genengan menjelma menjadi para jutawan. Dake-dake setiap warga dibikin modal 10 juta. Kira-kira sama aku enggak? Jalan semuanya. Iya. Termasuk yang disaingi Haji Agung. 10 juta KP, macam-macam, begini. Semua jadi pedagang. Dan tahun berikutnya menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Hari ini menerima zakat, tapi zakatnya produktif. 250 miliar ditokno, dibagi-bagi. Dake 10 jutaan. Melaku kabeh. Sing bidang minyak wangi, minyak wangi suka menjual minyak wangi rek. Iya. Sing pertanian yang di perdagangan. Jalan. Satu manusia saja. Ada nggak orang kaya di Indonesia yang agamanya Islam yang asetnya 1 triliun? Ada. Uang korupsi laptop saja sudah mencapai 9,9 T. Itu cuma laptop. Laptop. Banyak. Nah kalau tiap tahun dikeluarkan 25 miliar dengan benar, dan orang Indonesia Muslim yang kiri nggak ada. Jadi mereka orang kaya itu adalah pengkhianat hak Allah, hak titipan Allah. Jadi kalau kita mengatakan mengkhianati siapa? Yang mengkhianati hak Allah yang dituntut kepada Anda. Yang itu punya orang-orang miskin, punya orang yang 8 as-salaf ini. Iya. Engkau kiai ini dibius. Pak Kiai berangkat umroh keluarga. Sudah. Pokoknya Pak Kiai bisa memunculkan apa itu nama baik untuk saya. Kiai ini kampanye kaji bulan luar biasa, mampu surga. Diumrohkan keluarga mampu surga. Ini masalahnya. Jadi kita katakan bahwa Allah mahyi miskinan nggak relevan untuk kita. Kita ini Allah maksud al-ghina saja. Al-ifa wal-ghina, al-ifa wal-ghina, al-ifa wal-ghina. So kita nggak kenangan, masya Allah. Iya. Kak khawatir itu dana. Itu teror PKB di Permanen. Utang terhadap saya saling ini bocor apa tidak? Iya. Kemudian wal muta'affifu al-mustaghni billah al-qani bima a'tahu maulah yardahu Allah wa yaftahu lahu baba rahmatih wa yarzuquhu Allahu al-ghina was-sa'adah wa yamla'u qalbahu imanan wa qana'ah. Dan orang yang bersikap aji itu al-mustaghni billah. Ngaji.
Al-muta'affifu al-mustaghni billah al-qanit bima a'tahu maulah. Dan orang yang bersikap haji itu al-mustaghni billah, yang orang yang merasa cukup, dicukupi oleh Allah, sandang pangannya cukup, dan Allah selalu mencukupi sesuai dengan janjinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sebenarnya kita ini kalau hanya untuk kebutuhan mulut dan perut itu ada cukup. Hanya saja kita ini manusia, kalau sudah bersentuhan dengan masalah keduniaan itu seperti orang yang minum air laut. Itu masalahnya. Terus mata kita yang minum terus noleh ke orang yang statusnya lebih tinggi daripada kita, sehingga kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Itu masalahnya. Karena kita yakin seyakin-yakinnya Allah tidak pernah ingkar janji. Kata Allah, siapapun yang ada di muka bumi Allah ini sudah menjadi tanggung jawab Allah akan rezekinya. Itu pernyataan Allah. Akankah Allah ingkar janji? Jawabannya pasti tidak. Wallahu la yukhliful mi'ad. Cuman masalahnya kalau sudah berkaitan dengan rezeki, manusia itu kemudian banyak yang kehilangan kepercayaan diri. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah yang berkaitan rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata para malaikat, sungguh keterlaluan anak Adam bangsa manusia itu. Saking tak percaya di Gusti Pangeran sampai Allah itu bersumpah yang berkaitan dengan rezeki. Maka para malaikat godok-godok. Mungkin mengandalnya percaya. Yang berkaitan dengan masalah mulut dan perut sampai Allah bersumpah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah sudah jamin, tapi masih saja kita ini tidak percaya. Itu yang kenapa tidak ada karena penyakit bawaan tadi itu. Kita tidak pernah mensyukuri dan merasa puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Selalu kita ini melirik kepada orang yang statusnya di atas kita. Itu yang berkaitan dengan materi duniawi. Tapi begitu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keakhiratan, kita gatal. Oh, paling berat itu. Sopo masjid berat itu. Begitu. Tidak ada keinginan untuk nyalip dia. Untuk seperti dia nggak ada. Tapi begitu ada tonggo nggak sepeda motornya, kapan awal-awalan soalnya? Begitu tonggo nang masjid, tonggo sakit nang masjid, pura-pura. Betul tidak? Iya. Itu penyakit kita sebagai manusia. Siapapun Anda, apapun status Anda, apapun strata pendidikan Anda, apapun strata sosial Anda, itu penyakit bawaan. Itu yang perlu kita obati. Paham ya? Nah, maka al-muta'affif, al-mustaghni billah, orang yang tetap menjaga kehormatan dirinya, yang merasa cukup dengan apa yang telah Allah janjikan padanya, al-qani', yang selalu puas dan nerimo, itu qani'. Iya, yang qana'ah bima a'tahu maula, dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya, yakin itu yang terbaik.
Yakin itu yang terbaik. Kita ini punya contoh potret kehidupan bahwa limpahan harta bukan segala-galanya. Kita punya contoh dalam kehidupan kita. Sa'labah waktu miskin seperti kita, nang masjid disergep, ke masjidnya sergep, sholatnya di soft paling awal, di belakang Nabi persis. Itu Sa'labah. Begitu Sa'labah minta kaya, akhirnya jadi kaya. Seiring bertambahnya aset, tambah mundur. Mundur. Tambah asetnya tambah mundur. Tambah asetnya tambah mundur. Saking mundurnya sampai kehilangan satu rakaat. Satu rakaat. Padahal selama ini takbiratul ihramnya bersama imam. Itu luar biasa nilainya. Gara-gara aset yang berupa wedus, ya, kehilangan takbiratul ihram sama imam, bahkan yang satu rakaat. Tambah asetnya hanya kehilangan satu waktu. Tambah wis 5 waktu hilang, tinggal Jumatan. Tambah asetnya tambah aduh sofi. Setahun sekali. Ini potret. Ini contoh. Dan Sa'labah hari ini banyak. Namun dengan alasan yang lain. Kenapa? Sibuk. Saya juga anak-anak saya ambil lembur demi masa depan anak-anak. Banyak nggak itu? Banyak. Nggak cover tahlilan, nggak cover mautan, nggak cover pengajian, nggak cover kumpul-kumpul. Alasan sibuk bekerja. Hakikatnya sama dengan Sa'labah. Berarti apa? Ini orang tidak jodoh, tidak cocok di bidang suki. Iya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Warajulun la yasluhu illa fatrun in agnaituhu afsadtuhu. Ada orang yang onderdilnya memang onderdilnya, itu seperti itu. Iya, onderdilnya cukup dengan kesederhanaan. Iya. Karburatornya cuma kapasitasnya 1000 cc. Ya, digas 1500 potong. Tidak cocok. Itu seperti Sa'labah. Hari ini tak cocok sampai besok lari sholate, lari ke masjid, malah kayak mendemi. Termasuk mendemi itu tahu-tahu saja. Saya baru merasakan hidup. Kenapa? Sekarang saya baru bisa merasakan hidup. Maaf kata, setelah dia bisa melaksanakan hal-hal yang haram. Justru dari ungkapannya apa tuh? Sekarang saya baru merasakan hidup. Padahal dahulu dia cukupi dengan apa itu pasangannya yang halal. Yang halal. Kini ada pasangan yang tidak halal, dia justru mengatakan, sekarang saya baru merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Tatkala dia terjerumus dalam perzinaan. Waliyadzubillah ta'ala. Kalau begitu kekayaan cocok gak jalan buat orang ini? Tidak cocok. Ya cocok. Bahkan ada yang lebih ekstrim dari ini. Apa itu? Kita ini dulu punya majelis, namanya majelis bengkel imam. Ya, di daerah Tretes. Sebulan sekali. Saya kadang-kadang tanya-tanya sama sahibul majelis. Oh, alhamdulillah Ustaz, ada perbaikan. Alhamdulillah. Memang itu yang kita sasar. Tiba-tiba saya tanya, waduh, bahaya Ustaz, kenapa? Marah lagi. Loh, kenapa?
Tapi bukan dari orang-orang turis asing, bukan. Turis lokal. Siapa turis lokal ini? Orang-orang yang dapat ganti rugi Lapindo. Duit yang seyogianya digunakan untuk hal-hal yang positif, karena onderdilnya tadi itu memang biasanya pakai pertalite, mungkin oleh turbo, pertalite turbo mendem deh, digas terus, disalurkan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Nah ini kan contoh-contoh bahwa ada manusia itu memang cocoknya adalah kesederhanaan. Oleh karena itu kalau minta harta itu minta harta yang barokah, supaya sampai tidak mendem, tidak lari ngincak lemah. Ada istilahnya OKB, orang kaya baru. Lari ngincak lemah, ngawang. Ini orang nggak cocok jadi orang kaya. Mentalnya bukan mental orang kaya. Jadi kalau minta kepada Allah tuh minta rezeki yang barokah. Karena limpahan rezeki belum tentu akan membawa kita kepada kebahagiaan. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Siapa yang keberatan? Ada yang keberatan? Ini kenyataan hidup. Betul tidak? Kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang tiba-tiba kaya, mendemnya gak ada orang. Iya, mendem keadaan tadi. Ngawur kakuin tuku, ngomong iso tuku. Termasuk yang haram dibeli. Ini laporan dari Sohibul Majelis yang kita ke sana. Wah marah, tulis lokal, Urban Lapindo. Ya walaupun tidak semua, ya. Saya yakin tidak semua, ya, tapi pergeseran nilai-nilai akhlak dan moral itu terjadi dari korban Lapindo itu terjadi. Bukan hanya korban rumah tertutup lumpur tidak, tapi akhlak yang tertutup lumpur juga banyak, moral yang tertutup lumpur juga banyak, dan itu lebih mengenaskan. Kemudian yarqahullahu wa yaftahu lahu bab rahmatih. Orang yang aji dan yang mencukupi diri dengan apa yang datangnya dari Allah itu, Allah akan senantiasa ridho kepadanya dan Allah senantiasa akan membukakan untuknya pintu kerahmatannya. Pintu rahmat Allah itu dapat dibuka dengan sikap kita dalam kehidupan ini. Kalau kita itu termasuk orang yang mau menerima, ya, dan bersikap aji, tidak neko-neko, itu sikap yang akan selalu membuka pintu rahmat Allah untuk diri kita. Maka kita terbilang ke golongan orang yang selalu rahmatnya. Amin. Wa yarzuquhu Allahul ghina wa sa'ada, dan Allah senantiasa akan memberikan rizki padanya, kekayaan dan kebahagiaan. Sekali lagi, kekayaan di sini tidak identik dengan limpahan materi, tumpukan uang, tapi yang dikayakan oleh Allah adalah jiwa dan hatinya. Yang jelas Allah akan senantiasa memberikan kepadanya kebahagiaan. Wa yamla'u qalbahu imanan wa qana'atan, serta Allah akan selalu memenuhi hatinya dengan sikap qanaah dan keimanan. Keimanan dan qanaah. Keimanan, imannya semakin kuat, semakin tegar ia, dan semakin bisa menerima apa yang menjadi suratan takdir untuk dirinya. Itu bukan berarti sudah pasrah, enggak. Silakan Anda berikhtiar.
Silakan Anda berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin, dan itu tidak mencederai sifat-sifat qanaah. Sifat qanaah itu adalah setelah kita berupaya berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, lalu kita lihat kok nggak ada perubahan. Wah, rupanya kita nggak bisa dengan jalur konvensional, jalur yang syar'i nggak bisa. Mesti apa tuh? Ambil jalan pintas. Maka kemudian dia melakukan penyimpangan agama. Itu sikap yang mencederai sifat qanaah. Tapi kalau orang itu berusaha, berupaya, asal tak ngoyo sehingga dia mengorbankan nilai agamanya, maka sikapnya itu tidak mencederai sifat qanaah, sifat ridho. Saya berusaha. Allah mau mengatakan kita berikhtiar. Iya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Ya. Wabtaghu min fadlih. Selesai sholat, fantashiru fil ardi. Jangan duduk lama-lama di masjid. Enggak. Fantashiru fil ardi. Wes, sing lihatnya toko buka tokonya kembali, sing pasaran, sing sudah ludus, sing tutup sapi, ngomong dekat Idul Adha. Enggak duduk di masjid. Enggak, perintah Allah fantashiru fil ardh. Kita kembali kepada realita kehidupan, menekuni bidang masing-masing. Wabtaghu min fadlillah. Nah, saat kita nawaitu dari rezeki itu, hakikat yang jadi kita cari apa? Uang? Enggak, bukan. Kita ini sebagai muslim diperintahkan oleh Allah ada yang lebih berharga dari duit. Apa itu? Fadlullah, anugerah Allah. Maka sekecil apa perolehan kita, di situ ada nilai fadlullah. Fadlullah itu kalau kita konversi ke rupiah, nggak ada bilangannya. Apa itu 1 juta? Apa itu 100 juta? Apa itu 1 miliar? Bukan ukurannya rupiah itu. Maka seberapapun kecilnya perolehan itu, tetap di situ ada nilai fadlullah, anugerah Allah. Fadlullah itulah yang akan menjamin kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, ketenangan hidup kita. Jawab kedua ada duit kalau kita sangat gelisah. Tapi kalau dengan fadlullah, insya Allah hidup ini sebagaimana yang kita inginkan dan kita harapkan. Hidup tenang, damai, tercukupi segala sesuatunya. Dan itu karena fadlullah. Dan itu yang kita cari. Wabtaghu min fadlillah. Cari itu fadl Allah. Allah tidak akan cari uang, tapi cari fadl Allah. Itu yang kita cari. Jadi kita nggak perlu kongkiran dengan teman-teman kita. Orang film, kok akai kon? Nggak sendiri. Anda yang Anda peroleh, fadlullah sesuai dengan porsi Anda. Saya yang saya peroleh dari fadlullah sesuai dengan porsi saya. Karena ini ukurannya bukan berapa rupiah, berapa nominalnya, tidak. Tapi sebesar apa, selayak apa kita layak memperoleh fadlullah. Dan yakinlah dengan fadlullah itulah kebahagiaan akan kita gapai, kesuksesan akan kita capai. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, man yastaghni yughnihillah wa man yaqna yuqannihu Allah. Nabi bersabda, siapapun orangnya
yang merasa tercukupi oleh karunia Allah, maka Allah akan senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu Allah cukup. Apa? Sikap kita. Sikap kita bahwa Allah berjanji untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Maka Allah benar-benar akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Wa man yaqna, dan barang siapa yang bersikap qanaah, nerimo dengan apa yang sudah Allah tentukan, yuqanni'ahullahu, maka Allah akan berikan sikap qanaah itu kepadanya. Maka dia akan menjelma menjadi manusia yang berapapun, sekecil apapun atau sebesar apapun rizki yang diberikan oleh Allah, dia akan mampu untuk mensyukurinya. Itulah qanaah. Wa fi riwayatin wa man ista'affa yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirullah wa man a'tallahu wa ma a'tallahu ahadan ata'an huwa khairun lahu wa awsa'a minas sabri. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dan barang siapa yang bersikap aji, Allah akan menjadikan dirinya terhormat. Dan barang siapa yang mencukupi dirinya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Yughnihillahu. Wa man yatasabbar, barang siapa yang berupaya, berusaha untuk bersikap sabar. Jadi sabar itu bukan anugerah, rezeki kita tidak, tapi perlu proses dan pelatihan. Mencoba, berupaya untuk menekan emosinya, berusaha, berupaya untuk menekan gejolak hatinya. Itu dia sabar. Mencoba untuk bersikap sabar, maka Allah akan hadirkan sikap kesabaran itu untuk dirinya. Yusabbirullah, maka Allah akan jadikan dirinya sebagai orang yang penyabar. Wa ma a'tahu ahadan, dan tidaklah Allah menganugerahi seseorang apaan dengan sebuah anugerah dan karunia, huwa khairun lahu, anugerah yang lebih baik untuknya, wa awsa'a, dan yang lebih luas minas sabri, dari sabar. Jadi sabar itu merupakan anugerah Allah yang tertinggi dan merupakan anugerah Allah yang paling luas. Ya, melebihi tumpukan uang, melebihi tumpukan harta. Ya, sebab kalau harta itu hilang, boleh jadi manusia yang bersangkutan bisa gila, stres akhirnya gila, dan itu banyak terjadi. Ya. Tapi kalau manusia diberi kesabaran, maka dengan kesabaran dia dapat melakukan apa saja di dunia ini. Qauluhu man yatasabbar ay yu'aliju fi sabri wa yatakallafuhu ala dzikril 'aishi wa ghairihi min makarihi dunya. Arti yatasabbar itu adalah yu'aliju fi sabri, dia berupaya, berusaha, ya, untuk menjadikan dirinya sabar. Wa yatakallafu, memang memaksa, yang menekan emosinya, menekan gejolak hatinya, dipaksakan, memang dilatih apa? Ala dzikril 'aish, ya, itu menghadapi kehidupan yang serba sulit, ya, yang serba sempit, kehidupan yang sempit dan sulit. Wa ghairi, dan yang lain-lain, min makalihid dunya, dari hal-hal yang tidak mengenakan di dunia ini. Nah, dia mencoba untuk bersabar dan bersabar. Itu artinya yatasabbar. Yusabbir, wa qawluhu yusabbirullahu ay yarzuquhullahu sabra. Artinya sabar itu Allah akan menganugerahkan kepadanya sifat kesabaran. Wa qala ba'duhum man yatrukul 'iffa 'an su'al wa lam yudhir al-faqra
yusayyirhullahu afifan. Wa man taraqqa wa adhara al-istighna' 'anil khalqi mala Allahu qalbahu ghinan. Dikatakan arti yusabbirullah itu Allah artinya akan menganugerahkan, mengkaruniakan kepadanya kesabaran. Dan sebagian ulama mengatakan man yatlubul iffata, siapapun orangnya yang mencari dan bersikap iffah, aji, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta kepada siapapun, anis su'ali, tidak meminta-minta, walam yudhiril faqra, dan tidak menampakkan kepapaannya, kemiskinannya. Anu mah sapi di PHK, wis wong dino iki dak tangan arek. Terus ya maksudku golek utangan sampai lah. Ini yudhiril faqra. Walam yudhiril faqra, dan tidak menampakkan kemiskinannya dan kefakirannya. Yusayyirhullahu afifan, maka Allah akan jadikan dia manusia aji dan terhormat. Wa man taraqqa wa adhara al-istighna' 'anil khalqi, dan barang siapa yang untuk apa aku menghinakan diriku, untuk apa aku menggadaikan kehormatan diriku yang dalam kehidupan ini yang hanya sekali, maka dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, itu taraqqa. Dan wa adharul istighna', dan menampakkan ketidakbutuhannya kepada manusia. Sekali lagi ini bukan sikap sombong, bukan. Ya. Sikap sombong itu menampakkan hal-hal yang bukan kelasnya. Ya. Tak tunggu tapi pura-pura suki, itu sombong. Iya, itu sombong. Ini tidak. Al-hawal istighna, dia tidak menampakkan bahwa dia butuh manusia. Saya tidak butuh manusia. Ya. Maka jika ada seorang bersikap seperti itu, mala Allahu qalbahu ghinan, Allah akan penuhi hati dan jiwanya dengan kekayaan. Jadi sehingga al-ghina nafsi, kaya itu ya kaya hati, karena hatinya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad basyara sallallahu alaihi wasallam al-qani'a bil jannah faqala tuba liman huja lil islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'a. Dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar bahagia bagi orang yang sikapnya itu nerima dalam kehidupan ini, ya, menerima. Apa bisa Nabi SAW? Kabar bahagia itu Nabi akan tanggung mengabarkan kepada orang yang bersikap terima itu bahwa surga Allah telah menantinya. Engkau wahai orang yang menerima adalah calon tetap penghuni surga Allah. Dan orang yang punya kapasitas seperti ini hanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Nabi semasa hidupnya itu menyampaikan berita bahagia ini bahwa surga layak dan pantas untuk seorang yang bersifat qani', yang bersifat narima. Maka Nabi bersabda, tuba itu kalimat superlatif, artinya thayyibun, 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 thayyibun. Kalau dirapel jadi satu, maka kalimatnya menjadi tuba. Sungguh amat sangat beruntunglah, ya kan itu terjemahannya. Jadi sungguh amat sangat beruntung, bukan beruntung, tapi amat sangat beruntung. Itu kalimat tuba. Ya. Itu tafsiran yang pertama. Tafsir yang kedua, tuba itu syajaratun bil jannah, sebuah pohon yang terdapat dalam surga.
rantingnya itu, bayang-bayang rantingnya itu, cabangnya itu, kalau kita bicara di bawahnya, itu perlu 100 tahun kita sampai ke ujung bayang-bayang dari pohon tuba itu. Seperti apa besarnya? Susah kita untuk menghadirkan dalam hayalan dan imajinasi kita. 100 tahun, ya Allah gede ini. Di sanalah orang-orang yang diberikan kabar bahagia itu akan menikmati rindangnya pohon tuba. Itu tafsiran yang kedua. Tuba, beruntunglah, amat sangat beruntunglah siapa? Liman hudiya lil Islam, orang yang sudah mendapatkan hidayah untuk masuk agama Islam. Ini luar biasa. Saking luar biasanya sampai nanti katakan apa itu? Tuba. Ya, kita ini lebih beruntung dari seorang anak nabi dan seorang anak rasul yang tidak sebejo diri kita. Siapa itu? Kan'an bin Nuh. Kan'an itu anak kandung, titisan dari Nabi Allah Nuh, Rasul Allah yang pertama. Ternyata nasibnya tidak sebejo sampean. Alhamdulillah. Kita ini kalau dihitung-hitung adalah orang yang lebih beruntung, berkali-kali lebih beruntung ketimbang sosok yang pernah begitu dekat dengan Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Dari sisi kebangsaannya Quraisy, warga masyarakat terhormat, gak tanggung-tanggung, paman Nabi. Tapi bukan orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima keislaman. Justru yang dipilih sampai sing tampilannya tidak meyakinkan. Jadi itu perawakan. Iya. Kenapa disebut Abu Lahab? Abu Lahab itu karena kulitnya putih, kemerah-merah, merah merona, maka disebut Lahab. Artinya putih yang kemerah-merahan, sampai tidak jelas warnanya. Putih enggak, ireng enggak, abu-abu. Dari fisik jauh, tapi justru kita yang bencong. Kenapa? Kita yang dipilih oleh Allah untuk menerima sifat keislaman. Hudiya lil Islam. Wa kana aishuhu kafafan. Kemudian kehidupannya itu cukup saja, enggak berlebihan. Cukup. Artinya cukup itu begini. Sandang, pangan cukup. Iya. Apa yang kebutuhan kita dan kebutuhan kita cukup. Itu TKF. Tidak sampai utang-utang minta. Itu TKF. Dan kita bisa menerimanya. Dan waqani'ah. Tak neko-neko. Kepingin koyok fulan itu apa? Bisa dapat ini ya tak hujan hujan. Kali jejak tak semangat dewi. Nah seperti itu. Tak neko-neko. Allah berikan dia rezeki berupa sepeda motor, dia syukuri alhamdulillah. Itu kafah. Ketimbang toko sebelah sini. Iya, ini saya kasih. Ya. Alhamdulillah. Dan neko-neko tak apa-apaan suatu itu. Bahkan saya Rasulullah dalam mimpi pun tidak. Saya ngomong sore mimpi di motor ya kawan. Tapi dia qani'ah, dia nerima. Menerima. Lah ini orang seperti ini tuba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berita bahagia untuk negara apa? Surga merindukannya. Hebat kan itu? Hebat. Jadi apa? Kita perlu noto hati. Ini kuncinya. Noto hati. Untuk bersikap qanaah. Caranya noto hati. Iya. Lalu kita banyak belajar tentang kebahagiaan. Esensi kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan itu apa sih? Duit yang numpang, mobil yang mentereng, atau apa? Itu kita belajar supaya kita bisa menenteramkan hati kita. Jadi memang perlu belajar ilmu noto hati. Paham ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan karuniakan kepada kita kecerdasan spiritual sehingga kita dapat noto hati kita masing-masing, supaya kita bisa bersifat qanaah. Amin Allahumma amin. Ini kalian kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini jadikan oleh Allah ilmu yang barakah dan bermanfaat. Seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa nanti pada 8 dan 9 Dzulhijjah kita laksanakan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah, Rabu dan Kamis. Tapi Arafahnya itu hari Jumat. Orang yang haji lek iku Mekah dipindah dari Genengan tetap dino Kemis. Jadi tidak berkaitan dengan tempat tapi dengan waktu. Arafah artinya tanggal 9. Bukan Arafah karena orang lagi pun di Arafah lalu kita puasa, enggak ada kaitannya. Jadi jangan dengarkan itu Arafah kan hari Jumat, masa kita hari Kamis puasa. Sampai perlu ngaji minggu malam supaya paham. Allah ba'ala bisawab. Sirril Fatihah.